Pemimpin ya Mas ya. Pemimpin. Kita paling atas di frontliner itu. Jadi ini kalau kita mau jadi pemimpin tuh kita harus siap dimusuhi anak buah kita. Percaya nggak? Iya, percaya lah. Percaya. Iya, kayak gitu. Itu yang tadinya aku masih mikir waduh nanti kalau aku jadi ini Pemimpin terus dimusuhi. Takut salah juga Takut kan. Iya. Ibaratnya dia teman kita dalam dunia kerja. Iya, Terus dia punya salah nih. Nah, mau nggak mau kita harus kasih tahu dong kesalahannya dia ini seperti apa. Tapi kan kita nggak punya rasa nggak enak tuh sebenarnya. Berarti Tapi akhirnya itu diambil posisinya jadi pemimpin itu. gimana? Akhirnya Iya jadi tetap pemimpin ambil diambil. karena kan ya mumpung gitu kan. Mumpung. Udah tahu resikonya juga. Resikonya. Terus ya udah nggak apa-apa lah. Tapi juga ada Mbak, juga ada yang anak buahnya ada yang kayak pemimpinnya kayak yang ini kayak gini Kalau gini. nggak sampai di telinga aku sih Mas, tapi pasti ada. Pasti ada. Kalau yang Gelengan. Kayak gini. tapi yang penting nggak sampai di telinga aku aja sih. Nah, sampai di telinga aku ya wes. ceritakanlah seburuk-buruknya saya. Ya, balik lagi bersama channel kami, channel sayangan Anda di Karo Konco Channel. Masih bersama saya Gabriel Amanta Pradika dan teman saya Guru Topan Ya, sekarang kami ada di season Salken kelima. Bintang tamu kita siapa sekarang, Man? Siapa Mbak namanya? Mbak Tantri. Oke, ada nama panjang atau? Enggak, pendek aja. Pendek aja. Nanti enggak sampai piungan ya. Piung. Mengantuk lele. Iya. Oke. Ini sebenarnya Mbak Tantri ini itu sebenarnya pacar dari Mas Gab. Pacar dari Gabriel. Kenapa ya kita bisa undang Denny? Iya. Di sini dia nggak bisa main-main soalnya. Masuk. Harus jaga omongan Image ya. Salah sih, Dik. Kasih langsung beginiin. Penggal. Udah takut. Bahas apa kita, Pan ya? Ini saya kepo. Aku kepo sebenarnya. Apa? Awal pertemuan itu gimana sih kok bisa sampai pacaran? Udah lama ya? Udah berapa tahun? Iya, hampir 2 tahunan lah ya. Mau masuk 2 tahun. Masuk 2 tahun. Itu awalnya tuh gimana, Pak? Ini dari versi siapa dulu nih? Versinya. Versi dia, versi iya, gua. versinya. Versi dia dulu. Bintang tamu dulu. Penasaran duluan nih. Penasaran. Soalnya Mas, apa namanya? Nyesek banget kalau buat dia. Awal pertemuan Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pasti Emang cowok kan ngejar udah loh. biasa. sakit soalnya nih. Biasa lah pula. Sakit tapi intinya sekarang kan udah dapet gitu. Iya. Yang disayang Perjuangan banget ya. kan. Iya. Awalnya gimana Mbak dulu? Pertama itu apa tuh? Oh, itu ding ngecat aku. Ngechat di WhatsApp. Rumahnya ngechat. WhatsApp pertama. Oh, ngecat terus ngechat. Ngechat. Sopo iki yo kan lihat dari profilnya kan. Pas sebelum ngechat tuh si Mahesa. Mahesa. Oh ya, Sameha. Itu dia tuh minta nomorku DM tuh. Minta nomor WhatsApp. Padahal udah pernah nyimpen kok, minta lagi gitu loh. Terus selang berapa hari dia ngechat, dia kenalan. Kok isih musim ngejak kenalan WhatsApp itu. Terus tak lihat profilnya. Wah, anak Maris ini mau temannya Mongan nih berarti temannya Mahesa. Oh, Ganteng ya kan foto profilnya. Itu foto profil gue pilih paling ganteng. paling ganteng aja. Paling ganteng. Kamu dari dulu emang kalau foto paling ganteng pokoknya harus dipasang. Kalau aslinya ada. Iya. Allah. Terus? ya udah. Terus piye lali ya? Terus ada itu kok bisa maksudnya apa ya? Langsung respon atau cuek-cuek dulu lah atau gimana? Sebagai cewek itu biasanya kan cuek kalau cewek apa sih gini. Kalau dia mah kayak cewek-cewek susah bener Pan kalau menurut gua. Berarti nge-pushnya Agak ya agak gimana sih setelah udah ketemu ya. Selesai dia kena belokan-belokan macan. tapi ya kata kan? kamu tuh dari land. Iya, gua awalnya ini versi gua lah ya. Heeh. Awalnya ini kan gua lagi jomblo ya kan habis putus juga ya. Enggak, belum benar. WhatsApp Wah, kan ribut terus gua habis ini ribut. Ribut gua habis ini.
WhatsApp terus kan aku nggak aku respon kan tuh. Di line. Terus mana tuh lagi? Itu berarti awal dari line? Enggak, WhatsApp dulu, WhatsApp terus dulu baru line. WhatsApp, terus nggak tak respon. Terus selang sebulan apa ya mas? Terus aku buka line kan jarang buka line pas itu. Terus buka Itu line. belum lah, itu pas lu Iya, terus buka line kan, terus tiba-tiba yang line ada chatnya dia. Terus kok yang gini ya tak balesin. Iya. Mulai itu. Kangen juga dia kemarin yang ngechat ya kan. Iya. Pas nggak ada nyari ya. Tak balesin, terus ya udah. Terus dari situ jadi deket. Terus chat terus ngajak ketemuan, dia ngajak ketemuan. Deket. Gua ngajak teman kalau mau tahu mah Ada di samping kosan. Samping kosannya mana? Yang Kan kudang apa kosan Eko kan ada tukang kopi. Ngajak teman situ, gua males jalan jauh. Oh, yang katanya itu. Kalau versi gua kan namanya lagi jomblo habis putus juga. Single. Mencari-cari ya kan. Mencari apa? Katamu udah lama jomblonya. Udah lama ya. Nah terus gua ketemu sama Mesan, ngobrol sama Mesan. Cewek dong, gua bilang di bar ya kan. Cewek dong. Kurang aja. Iya sabar ya kata dia, mau lo kata dia. Ya mau mana? Terus pas kita sip malam tuh. Sip malam terus balik ya kan, mana tuh masih nomor cewek. Set tunjukin lah foto IG-nya dia. Nah, set gue lihat di scroll stop kata gue. Siapa nih masuk nih kata gue ya kan. Mana nomornya kata gue, ini namanya Tantri kata dia. Oh ya udah, akhirnya gue di line lah cuy, modal nekat aja gue kan. Hai awal gue. Hai. Pokoknya kayak mau cuman biar lah mas hai, nggak dibales cuy. Dibales deng. Salken makanya Salken ya. Iya, Salken juga kata dia gitu. Habis itu dia nggak balas lagi cuy, sombong. Cuek. Emang kayak gitu kalau nanggepin cowok apa gimana, Mbak? Kalau baru kenal nggak mau terlalu, ya pengalaman sih ya mas ya, jadi nggak mau terlalu tuh. Lebih menjaga enggak. Tapi sebelum di WA ini gue udah ngepe di ini cuy, di hi-hi di agresif ya. Iya, namanya juga usaha mas. Udah di line dulu nih. Wah orangnya nggak balas. Malamnya sampai kosan, WA aja nih kan. Kesempatan siapa tahu jadi nih kan. Oh ya udah, ternyata nggak dibales. Gue nunggu lama banget. Pas dibales gue gebuk Yusti, gue gini, cuk dibales cuk gitu nih kan, seneng lah. Nah dibales ya gitu, ya ada cuek lah, cewek kan gitu biasanya. Cuek ya, ketemu jalan ya kan. Jalan gue lucu lagi jalan. Itu udah di Kopinan tuh ketemu pertama udah ketemu, terus ngajak jalan mau nonton film, mau nonton ke mall, pokoknya ke mall. Bentar tak potong ya. Itu pas pertama ketemu tuh Mbak di Kopinan Utara kosnya dia tuh belum jadi mas itu. Belum jadi? Nggak jadi. Malah enggak yo, itu tuh nggak jadi. Aku jadi. malah waduh ribut gua. Ribut ini penonton. Ini gua ribut. Gimana? Nggak jadi ketemu itu tuh, malah kamu bilang kalau nggak jadi ketemu aku mau pergi nih soalnya. Oh iya. Malah saya jual mahal deh kan. Iya. Gitu kira cocok. Terus saya ketemu awal di Kopi yang di mall tuh lupa ya. Enggak yang di mall dulu, di mall. Oh iya dulu. Di mall gua ketemu. Lu sendiri, Cuk? Sendiri gua. Sendiri ketemu. Sudah sampai sana. Gua mau jalan nih ceritanya ya kan. Gua udah siapin lah pokoknya di jalan. Terus kawan gua ngubungin, di mana, Cuk? Di mana? Gua lagi di luar katanya. Sinilah, gua datang dari Salatiga, gua tinggal dia. Gua tinggal akhirnya. Itu yang pertama. Tapi udah ketemu? Udah. Nah, itu ketemu dia pertama kali gimana, Mbak? Langsung ternyata cowoknya yang ini ya, apa piye apa biasa aja gimana? sih mas pas itu aku ya langsung oh ini yang namanya Gabriel banyak gitu itu doang. Memang kan manusia biasa. Iya ya, berarti foto profilmu yang dipasang gantengnya berguna ya? Berguna, itulah benar. Pokoknya intinya mau tak tiru pokoknya. Pokoknya pasang foto profil paling ganteng. Entah nanti pas ketemu urusan belakangan ya. Terus habis itu gua ketemu lagi sama dia. Ayo ketemuan. Gue seneng lagi ketemuan nih. Ketemuan lagi. Udah sampai lagi di mall. Kawan gue ngechat lagi. Event di mana PSS lawan Badak Lampung. Oh ya pas itu. Wow. Nah gue bilang, gue ada ini nih, ada pertandingan bola Lampung yang main sama PSS.
ya udah pergi-pergi aja tadi kayak gitu. Ya udah nggak jadi, sorry ya. Ya besok lagi nih, kalau besok lagi pasti jadi gue gituin. Udah gue tinggal lagi sendirian dia di situ. Jahat. Habis itu ketemu lagi di mie ayam, kamu tahu mie ayam Jaka. Iya, mie ayam itu Jaka. ya. Akhirnya ketemu itu. Kita ketemu full itu. Full. Dan gua nggak tahu ternyata dia situ masih punya pacar. Kan anjing ya kan. Oh berarti ternyata. Nikung gitu kan. Nikung. Nah itu yang saya maksud tadi, yang menyiksa dia tuh, yang nyesek. Oh itu maksudnya udah punya pacar. Jadi pas dia deketin tuh aku posisinya masih punya pacar. Terus setelah itu dia jadian dulu terus baru putus atau Enggak, putus dulu. Putus dulu. Tapi deket dulu, terus aku ngeliatnya kan wah baik nih gitu loh. Terus soalnya sama yang cowokku yang itu juga, dia kan ya mas ya, udah agak renggang tuh loh mas. Terus nggak jelas juga tau. Terus ya udah akhirnya aku wah kayaknya harus salah satu nih, nggak mungkin kan jalan semuanya. Sampai aku ini nanya sama sahabatku loh, terus aku gimana nih, aku iki cerak karo iki tapi aku masih sama ini. Ya udah kamu kalau misalkan jangan pernah takut untuk memulai satu hubungan lagi hanya karena yang itu udah terlalu lama atau gimana. Terus ya udah, terus hari itu juga sing pacarku tadi tak putus. Iya udah. Dia udah terima, nggak ada rasa curiga atau enggak. Emang soalnya aku sama dia tuh enggak yang dulu mas, berarti kita tuh ya pacaran ya udah pacaran tapi enggak yang kayak nggak gitu, nemuin feel kayak pas sama Gabriel sekarang gitu loh. Hanya putus terus sama dia. Putus terus selang berapa hari terus jadian deh. Terus kemarin ya jadiannya di gitu. Pas sore-sore itu. Iya. Oh pas sore-sore itu Pak editor pas sore-sore itu ternyata dia nembak. Enggak, gue nggak nembak di itu, cowok. Nggak nembak. Nembaknya gimana? Di handphone. Masih orang lama gue. Pokoknya gue ngomongnya ya gimana, gue suka gini, tapi dengan gue yang nggak malu, lu ngomongnya malu, nggak jelas jadinya. Terus gue bilang, gue tegasin di HP. Ya, akhirnya dia mau lah, lulu. Terus pas di sini itu baru di udah jadian. Udah jadian nggak kalau menurut gue? Kalau menurutmu? Menurut gue udah, gue ngapain udah. Ya udah, akhirnya jadian ya sampai sekarang lah. Syukur ya berjalan dengan nggak mulus-mulus amat lah, ada rintangannya juga. Ya pasti ada hubungan, pasti ada rintangannya. Iya. Banyak berantemnya lah. Enggak dino lah. Hampir setiap hari, hampir setiap hari. Pak editor hampir setiap hari Pak editor. Jadi dia mukanya agak lusuh ya, berarti agak ada masalah berarti. Kita nggak usah ikut campur. Nah, terus habis udah jadian, ada nggak sih apa mungkin komitmen atau apa ya? Bukan komitmen sih, atau pandangan ke dia kalau kamu tuh harus gini kalau sama aku. Kalau sebaliknya kalau gue yang membuat bangun komitmen itu kalau gue, tapi gue lupa komitmennya apa ya. Kalau kamu ingat bisa dijelasin, gue lupa komitmennya apa. Oh Pak, komunikasi, berarti komunikasi itu penting, komitmen gue. Lu mau di mana aja, yang penting ngabarin. Lu ngabarin gua, lu terserah mau main sama siapa. Oh iya, lu terserah mau main sama siapa, gua nggak pernah ngelarang lo gitu. Nah terus lu, ya gitulah komitmen gua itu. Nah terus pokoknya saling kabar, komunikasi lah. Nah terus apa komitmen kita? Kalau dari Mbak Tanti ke Gabriel ada jujur ya, kita jujur. Ada komitmen apa, kamu harus gini sama aku, gini karena aku pernah pernah sama orang yang aku nggak nyaman gitu loh. Apa ya? Nggak boleh. Ya jujur lah ibaratnya. Iya sih, yang penting kejujuran, kepercayaan tuh nomor 1 lah. Dasarnya nomor 1. Percaya gitu ya. Kamu boleh main sama siapa, tapi kamu ingat kalau di sini tuh kamu udah ada yang punya gitu. Iya benar, anjay. Bapak nih wah. Tapi gitu. Dengan pas keponya pas kalau aku tuh bertanya pas kamu datang ke rumah Mbak Tantri. Wah gila. Kamu kan lah yang anu tuh, Cuk. Iya. Dulu kan belum mas, yang ini kan belum ya, kelihatan. Tapi udah tahu belum sampai sekarang?
Udah tahu. Kalau yang ini udah. Gue harus menunjukkan kalau gue ini loh, gue Ya tato. gimana lagi sampai sini emang kelihatan lah. Ya gue malah keringat dingin cuy, gila ketemu bokapnya, gila gue dingin bener dia. Ya gue manggut aja ya kan. Gitu. Ditanya-tanya mana cuy? Enggak. Kalau ininya enak kok udah. Enak. Ya itu yang susah. Kekeluargaan banget sih menurut gue. Jawa ya bro. Kalau cewek, ya sini masuk dulu atau gimana? Kekeluargaan. Terus kalau dari Mbak Tanti jelasin ke orang tua gimana Mbak? Nah, ini pasti kan ditanya tuh. Ini kenal di mana? Ini orang mana? Gitu loh, orang mana? Orangutan apa orang gila itu? Tadinya nggak boleh sebenarnya karena orang jauh kan, orang Lampung. Terus sempat apa ya, pro dan kontra lah. Ada bersitegang sama orang tua. Bapak sih yang beli waktu. Pokoknya nggak bisa nggak boleh sama ini karena orang Lampung jauh, nanti takutnya dibegal. Aku kan kan anak cewek sendiri tuh mas, jadinya takut ntar cewek terakhir takutnya aku yang dibawa ke sana gitu. Terus sempat diem-dieman mas aku sama bapakku tuh terus berapa hari gitu ya Bia. Terus menjelaskannya ke orang tua itu. Terus yang itu kan bapak yang nggak boleh, terus ibu yang bilang sama aku. Kan aku langsung sempat ngambek juga tuh mas. Ikutan jadi bapakku ngomong kayak gitu aku ngambek sama bapakku. Terus siapa yang memperjuangkan gua boy? Ya aku sih. Sip bro. Terus sih gue bilang ya udah ya wes tuh apa pengen ibu setuju. Misalnya nah ibu kan yang penting aku seneng gitu mana ibu. Kalau mau sama dia ya wes gak apa-apa, tapi ya nanti keras dikit. Ada lali toh. Ibu setuju. Tapi nanti ya tantri yang di sini. Dia yang ikut ke sini. Tapi kan gue juga punya inilah punya apa ya, ibaratnya ya gue nggak bisa terus di sini dong, lo harus ikut gue juga dong, kan gue punya keluarga Iya. Lo juga harus jenguk dong. Gue nyari cewek, cari pasangan yang bisa jagain ibu gue. Nah intinya gitu dong. Jadi lo kalau misalkan ngelarang gue ketemu sama ibu gue, ya maaf gitu loh. Nah intinya gitu. Jangan egois lah ibaratnya, jangan lu memang gue di sini nih, gue ngikut lo di sini. Nah tapi kapan ada waktu, ayolah kita ke sana nengok, jenguk ibu gue juga sendiri ya kan, ibaratnya gitu. Makanya tadi cuma kalau tinggal terus kita cari mata pencarian ya di sini. Cuma kalau jenguk nggak masalah. Nggak masalah kalau. Karena aku juga mikir teman kan ibu cuma sendiri, buat tinggal ibu aja dia. Kasihan juga loh kalau mau ditinggal di sana. Sebenarnya aku juga mikir sih sampai ke situ. Kasihan di sana sendiri. Hanya setelah itu bapaknya lulu. Ya sampai sekarang sih baik-baik aja sampai sekarang. Udah ngobrol gua. Ada apa-apa no. Udah ngobrol. Iya. Udut bareng lo. Udut. Wah, iki penak banget nek udut bareng isan itu. Udut ya kan. Rokok Mas. Oh iya, Pak. Wis bareng ngobrol ki apa. Ngobrol kayak kemarin ngobrolin motor sempat. Waduh. Iya, ngobrol ke motor. Padahal gua enggak kenal amat motor ya kan. Ngobrolin motor ya. Itulah ya udah enak lah, maksudnya udah terbuka lah. Soalnya bapak itu kelihatan banget kalau nggak suka dia apa ngobrol aja dia nggak mau. Kalau nggak suka. Ya emang anak perempuan dijaga bener-bener ya Mbak paling. Nah aku udah bapakku rawi. Kalau aku ngopo sekarang. Ya kalau cowok kan sama, gue juga sama cu. Kalau buat orang rumah ya terserah lu mau ngapain, tapi lu jalan yang bener lah gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak jalan yang bener. Tapi kadang aku nek ada bapakku ya sok bajing ngene lho, Cuk. Ya kalau aku nggak berani aku nih. Ora koyo liyane ya aku danake apa ya. Kalau disuruh minum di rumah nggak apa-apa. Kalau lu mau itu di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Ya boleh lah. Ibaratnya ya, tapi nggak ya kayak teman sendiri lah kalau sama orang tua mah kayak gitu dulu gua kayak kakak adik. Kakak adik. Ronyo. Enggak ngomong. Kadang gua lu, kadang gua sama orang tuh gua lu. Biar lebih akrab. Ya itu kisah cinta gua. Gimana kisah cinta lu? Kisah cinta ini masih abu-abu, Cuk. Masih agak-agak pencarian lah. Iya, saya kalau bahas kisah cinta nggak usah dibahas, kamu udah tahu soalnya ya. Nggak usah dibahas. Di podcast sebelumnya juga udah dibahas.
Udah sakit soalnya. Cuman coba nggak apa. Tak kira kopi ya? Menjadi justru yang baik ya, justru apa kopi ya kan. Ngopi. Kalau sekarang kesibukannya apa mbak? Sekarang kesibukannya masih kerja di kafe junior barista. Barista sebelumnya. Sebelumnya aku malah SPV mas sebelumnya. Oh, apa? Bagiannya SPV sebelumnya. Iya, frontlinernya SPV. SPV-nya frontliner. Jadi barista kok dari SPV ke Barista. Barista Bukannya itu. naik malah Oh, turun iya, ya. turun. Ya karena itu ya dampak COVID mas yang jelas. Mbak Covid. Susah cari Dampak barista COVID. gitu HP-nya. Terus, hah? Susah cari Bukan. barista. Jadi kan COVID itu kan sempat tutup 3 bulanan ya, Iya, 3 bulan terus buka lagi kan kita jadi kayak ngerintis dari awal lagi tuh mas. Nah itu terus kayaknya kalau langsung ada SPV itu kurang mungkin nggak sama rata gitu, nggak jadi kayak merintis dari awal lagi kalau kayak gitu. Terus akhirnya ya jadi barista mau nggak? Ya udah nggak apa, karena emang dulu pas Saya mulai dok ini. Jadi Aku ngapain dong? apa nang mincang-mincang ini? Cah ngopo kesurupan wae. Enggak intermezzo ini. Terus Bisa yo. kamu mau Nah, aku dengerin toh ya toh. Pendengar yang baik. Terus habis itu jadi barista karena ke COVID kan. Kalau jadi SPV kan agak gimana gitu loh. Sebenarnya SPV-nya SPV yang kepala apa ya? Server ya? Iya, kepala server waiter. Waiter. Tuh. Terus tapi pas di situ kan aku udah lama mas, kepala waiter tuh ya sekitar 2 tahunan kayaknya, 2 tahun lebih deh. 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. Bosen tuh mas kan, kalau head kan cuma tinggal ngawasin, nyuruh-nyuruh udah. Padahal enak gak, Cuk? Enak loh ya. Padahal Iya enak, tapi tanggung jawabnya gede. iya benar. Terus bosen aku, terus kayak aku kok udah kerja lama di sini tapi kok nggak bisa ngebar. Nggak Aku dapet ilmu sebelumnya lah. sebelumnya gitu, mikir gitu. Pas habis COVID jadi deh Ada malahan. kesempatan, Ada kesempatan. ya diambil. Oh, Siapa tahu besok bisa buka coffee shop tuh. amin. Kopi encop ya. Bagi coffee encop. Encop. Awal sebelum masuk ke SPP, masuk di kerja kafe itu kerja di mana, Cuk? Aku sebelumnya belum di dunia F&B tuh. Sebelumnya aku masih, kalau dulu kan kerja lulus SMA lu kerja ya udah yang penting dapat kerjaan tuh mas. Gitu. Oh SMA. SMK. SMK. SMK berapa ya? SMK 6. 6. Cewek ayo cok SMK 6 cok. Iya, Po. Ya gitu tonton nih. Nah, terus langsung gede dasi tau cok. Gede dasi barang ya. SMK 6. Main ke SMK Habis 6. itu langsung kerja. Kalau lulus SMK kan langsung yang penting dapat kerjaan tuh mas. Terus Loh, yang mbak nanti berapa bersaudara? 3 3. cowok cewek. Oh terakhir, anak terakhir. ngeri nggak lo kalau jadi gua? Oh, iya, bisa bapak nih, alang nih. Masih ada. Perjuangan lu itu. Masih banyak perjuangan gua, Boy. Terus habis itu langsung nggak kuliah atau apa gitu? Enggak. Otakku ratakan mas kalau kuliah. Sipot dong mbak berarti. Tenang. Pada berarti. Bahkan aku ngentek duit bapakku tuh mas. Terus pedanin tengah jalan. Ayo kerja. Itu sebenarnya nggak sesuai dengan jurusan nih mas, kayak nggak passionku. Terus kerja itu SPG lah mas sebutannya kalau menurut. Terus SPG ya bosen, berapa tahun SPG terus bosen. Terus kenapa kok aku nggak kerja di jurusanku, di passionku dulu pas sekolah. Emang jurusannya apa mbak? F&B. F&B apa? Ya bukan. Server. Oh. Bagian service, F&B. Service sama Food and beverage. Iya. Makanan dan minuman. Oh yes. F&B service. Jadi service waiter tadi sama masak. Lah iso masak iki. Ya kan aku mau dalam service. Mending masak sop we. Mencret aku nyok. Sehat ya. Jangan bening ya.
akhirnya dari SPGSP gitu resign, terus sempat nganggur sekitar 2 bulan, ada lowongan di kafe itu, masuk. Nah, sampai sekarang alhamdulillahnya cocok, nyaman lagi. Iya, udah nyaman banget sih Mas, sampai mau ninggalin itu kayak Mas. Langsung di kafe yang sekarang ini langsung jadi head itu tadi enggak. Atau ada itu butuh proses. Nah, prosesnya itu prosesnya pertamanya jadi waiter dulu, waiter terus kasir, terus turun lagi waiter lagi. Kok bisa? Soalnya itu kan kafenya itu kan 24 jam Mas. Kalau kasir itu aku harus mau masuk malam. Dan bapak tuh nggak boleh, harus pulang, nggak boleh pokoknya kalau sampai nginep gitu. Masih rumahnya Rumah maksudnya aku rumahnya jauh dari tempat kerja. Jauh. Rumahnya jauh. Rumahnya jauh kan. Terus pokoknya aku nggak mau kalau pulang malam, pulang pagi deh. Pulang pagi cawe itoin. Terus jadinya balik ke waiter lagi. Kalau waiter kan aku bisa request masuk pagi, sore gitu. Terus atasanku itu ada yang resign. Nah kan, yang di atas itu kalau mau resign harus nyari gantinya dulu. Nah terus dia percaya sama aku, terus ya kamu naik lagi gitu. Kamu gantiin aku ya. Berarti itu sesuatu banget sih mas aku langsung gantiin dia itu, karena ya aku cuman punya bakatku cuman kayak gini nih, pas-pasan gitu loh. Dan tau nggak mas, misal kita mau kan dari kan oh iya jangan tahu enggak itu kan pemimpin ya mas ya, pemimpin. Kita paling atas di frontliner itu. Jadi ini kalau kita mau jadi pemimpin tuh kita harus siap dimusuhi anak buah kita. Percaya nggak? Iya percaya lah. Percaya. Kayak gitu. Itu yang tadinya aku masih mikir, waduh nanti kalau aku jadi ini pemimpin terus dimusuhi, takut salah juga kan. Iya. Ibaratnya dia teman kita dalam dunia kerja, terus dia punya salah nih. Nah mau nggak mau kita harus kasih tahu dong kesalahannya dia ini seperti apa. Tapi kan kita nggak punya rasa nggak enak tuh sebenarnya. Tapi hanya itu diambil posisinya jadi pemimpin itu. Gimana? Iya tetap ambil karena kan ya mumpung gitu kan. Udah tahu resikonya juga. Terus udah nggak apalah. Tapi juga ada mbak, juga ada yang anak buahnya ada yang kayak pemimpinnya kayak yang ini kayak gini. Kalau nggak sampai di telinga aku sih mas, tapi pasti ada. Pasti ada. Yang Geningan. Kayak gini. Tapi yang penting nggak sampai di telinga aku aja sih. Nah sampai di telinga aku ya wes. Ceritakanlah seburuk-buruknya saya di belakang saya agar kita masih berteman yes. kan. Iya gitu. Kamu nggak perlu sandiwara. Iya. Berarti perjalanannya ya lumayan lah. Mencapai sesuatu yang lebih. Mencapai ya. Ada rasa bangga pasti mbak. Iya. Kalau dulu usahaku kayak gini tuh nggak mudah. Kalau ada yang nyacat atau apa ya. Biarin lah. Kamu tuh nggak tahu dulu kayak gimana usaha jadi gini. Jadi gini pun sekarang juga ada nggak enaknya juga pasti. Kalau kamu gimana Cuk? Nggak jadi kamu. Udah tahu. Berarti sampai sekarang jadi pemimpin itu mbak? Cuma sekarang jadi barista. Tapi di barista pun masih kayak dituakan karena udah dulu kan pernah jadi SPV juga kan di situ, jadi masih dipercaya. Tapi itu nanti kalau misal COVID hilang ini jadi SPV lagi apa tetap? Belum, itu kan kafenya kan dulu coffee and resto. Nah kalau yang sekarang itu kan pas habis COVID itu jadinya kayak coffee shop, jadi udah nggak pakai waiter mas, jadinya yang self service itu loh, yang ngambil sendiri gitu. Masak sendiri, nyuci sendiri. Kita neras dibayar. Itu kayaknya ada cabangnya itu. Tuh Cuk, di kafenya Mbak Tanti ada cabangnya. Ada. Banyak cabang. Keponakan saya ada di situ ya. Di dekat situ juga ada. Iya, situ. Julitnya situ ya. Yang ada payung-payungnya itu loh mas. Iya. Pinggir sawah. Rupamu nih ndak ini Cuk. Di samping itu ada kegiatan selain kerja nggak sih, kayak misalkan jualan atau apa, usaha lah, udah usaha lain.
usaha online lah, maksudnya lumayan tuh Mas buat bensin lah istilahnya, karena ya aku sebenarnya gaji di situ cukup buat hidup, cuman aku punya tanggungan juga di rumah, ada yang harus dicukupi. Harus dicukupi, itu ngerasa cukupnya ya malah maksudnya cukup banget loh. Maksudnya kalau aku nggak jualan pun aku tuh masih bisa hidup, cuman pengen ada tabungan gitu kan. Jadi ya benar. Nyambi Online shop. Online shop. Namanya apa, Mbak? Boleh nanti kan diiklanin. Jualan baju sih itu masih belum itu sih. Masih belum punya sendiri cuy, kayak masih ngambil barang orang lain lah. Oh, nggak jadi berarti. Tapi ya di situ akhirnya tercukupi, ada sampingan iya, kayak sampingan. Terus sama itu juga kemarin sempat ikut apa namanya kayak apa sih namanya yang kemarin aku konco duluan itu loh. Oh itu tour gate. Jadi paket wisata. Nah itu aku ikut itu juga, itu lumayan banget sih, bisa bantu, tapi nggak setiap saat bisa waktunya. Karena harus ngepasin kan. Kalau wisata kan weekend, dan kalau weekend nggak bisa libur di kafe. Jadi kalau pas dapat yang weekday baru bisa ngambil. Sebenarnya lumayan duitnya, cuman nggak bisa stabil, nggak bisa waktunya nggak dapet loh, karena waktu itu nggak bisa diubah. Iya. Terus nggak boleh aja di masa-masa itu. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga dari pihak luar. Capek kan, capek. Oh, kamu perhatian ya, Pak? Iyalah, capek kan. Harusnya kan gua yang harusnya lebih, tapi kan gua nggak bisa. Belum bisa. Lagi mengusahakan. Kalau bisa, cuma mungkin nanti banyak loh sebenarnya. Iya, jadi jutawan. Amin ya Allah. Ya. Kok kita banget lagi. Ya mungkin gitu ya kali gitu ya. Cuma sebenarnya keponya tadi itu yang itu tadi awal ketemu kok bisa sekarang sampai jadian. Ya semoga didoakan sampai ke jenjang yang lebih serius lah. Amin. Dan bisa membangun rumah tangga yang benar-benar sampai tua nanti. Amin. Dipisahkan oleh maut. Amin. Nanti jangan lupa undang-undang saya dan Pak Editor. Dem Pak Editor, dem gede.